Dia satu-satunya yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Katakan
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau lebih lagi Tuhan. Sorak-sorai dalam nama-Mu yang ajaib. Karena kami percaya kuasa Yesus tidak akan pernah tertandingi oleh apapun. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Kami mau terus percaya. Kami mau terus berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ini iman setia kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau dedikasikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kamilah umat-umat yang Kau pilih. Kamilah umat kemuliaan Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan dengan lebih lagi Tuhan, dengan memberikan apa yang terbaik yang kami miliki di pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah segenap kami Tuhan, Engkau berikan kami sukacita, Engkau berikan kami kekuatan, supaya setiap kami dapat bersemangat di pagi hari ini Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama Yesus dan ajaib. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari kita umat Tuhan yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan dahsyat pada Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang mencari kekuatan kita. Amin. Tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menandingi kekuatan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita akan pujian. Lebih lagi kita bertepuk tangan yang lebih semangat. Bersama-sama
Janji Tuhan ini luar biasa, sehingga kita yakin dan percaya tengah-tengah situasi hari-hari ini. Jangan lagi kita takut, amin. Coba katakan sebelah kanan kiri ini, jangan takut. Jangan takut, ya, jangan takut. Sepanjang kita berjalan dalam firman Tuhan dan kita mau mengamini setiap apa yang Tuhan sampaikan, kita akan aman, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, sekaligus kita mengumpulkan persembahan kita. Yang pertama dan kedua, kami mengundang anak-anak Indonesia mengumpulkan persembahan. Katakan, roh Allah yang hidup penuhi aku.
berdiri, kita akan menghormati firman Tuhan di siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah Yahweh yang besar, Allah Imanen, Allah Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami hari ini. Setiap hari, setiap waktu, biarlah kami menyadari betapa besar, betapa hebat, betapa kuat Allah kami yang hidup. Dan tidaklah ada yang dapat mengalahkan-Mu ya Tuhan. Sebab maut pun Kau kalahkan, dosa kami Kau hapuskan, kutuk kami Kau lepaskan. Oleh karena kasih karunia-Mu, setiap hari dan hari ini kami memperoleh kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah kami peringati pada Paskah kemarin. Kami sedang menantikan pencurahan Roh Kudus beberapa minggu ke depan. Tuhan, ini masa yang paling menyedihkan bagi kehidupan kekristenan kami di Indonesia hari ini, bahwa masa ini, waktu ini begitu tidak stabil. Kami berada pada kesengsaraan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam akan menggerus iman percaya kami. Bapa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Bapa, berikan kami kekuatan. Bapa, berikan kami kemampuan untuk kami menang melewati masa-masa yang tidak stabil ini. Kami berdoa agar setiap jemaat yang hadir diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan cover, dilindungi oleh darah Yesus, darah anak domba Allah yang memberikan kami kekuatan setiap saat, setiap waktu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa, ya. Bukan biasa di luar ya. Ya, luar biasa. Ya. Seperti yang firman Tuhan yang kita sampaikan, kita dengar beberapa minggu di belakang, bahwa ini adalah waktu yang paling krisis dalam kekristenan. Ya. Orang Kristen belum tentu orang percaya. Orang Kristen belum tentu masuk surga. Yang masuk surga itu orang percaya. Ya. Jadi bukan orang. Ada yang bertanya sama saya, "Pak, Yesus itu kan mati untuk orang Kristen." Salah. Yesus itu mati untuk orang percaya. Nah, orang percaya itu, saya tadi mau buat slide, tapi kebetulan saya ada kerjaan di atas, jadi laptop tinggal. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang iman, ya. Percaya itu bukan bicara tentang kakekku Kristen, bapakku Kristen, aku pun jadi orang percaya. Gak bicara itu. Jadi makanya banyak sekarang orang Kristen yang sedang masuk ke dalam kesengsaraan besar. Ya, di mana-mana PHK, saudara. Ya, di mana-mana PHK. PHK-nya itu tidak punya uang, dan sekarang kalau kita keliling kota Medan, begitu banyak orang yang tidak punya uang dan tidak makan. Bahkan kemarin kita dapat info dari mertua saya di Teladan, ada 2 orang naik sepeda motor, saudara. Naik sepeda motor itu lewat dari depan rumah. Biasanya ada digantung di situ nasi basi untuk diambil sama yang melihara B2, itu pun dimakan. Naik sepeda motor dia dimakan. Saking tidak punya uangnya sekarang, yang seperti itu pun dimakan orang. Ya. Jadi jadilah orang percaya, tidak hanya menjadi orang Kristen. Amin. Ya, jadilah orang percaya, bukan hanya menjadi orang Kristen.
Orang Kristen itu hanya di dalam KTP, orang Kristen itu hanya sebuah simbol, orang percaya itu iman. Iman itu bukan karena diturunkan oleh bapak-bapak kita. Iman itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Iman itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Iman itu adalah sesuatu yang harus dibuktikan. Benar nggak kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Di Syria, di Timur Tengah, orang Kristen itu diuji dengan pedang di lehernya atau laras senjata di kepalanya. Itu langsung mati, saudara. Tidak perlu orang takut untuk mati. Tidak perlu orang takut di situ jadi murtad. Gak ada. Kenapa? Menyangkal atau tidak menyangkal, mati. Ya, menyangkal atau tidak menyangkal, mati. Tapi yang terjadi di Indonesia saat ini, yang terjadi di dunia saat ini, kita mengalami hal yang sama secara roh. Bahkan kita memiliki kesempatan untuk murtad, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ada orang yang buat di Facebook, kalau memang Tuhan itu ada, kalau orang Tuhan itu ada, masa orang-orang Kristen gak diselamatkan dari COVID-19? Saya ulangi kembali bahwa orang Kristen itu belum tentu selamat. Orang Kristen belum tentu masuk surga. Hanya orang percaya bahwa Kristus Yesus Tuhanlah yang akan mendapatkan kemenangan. Amin. Yang akan mendapatkan kemenangan. Jangan pernah berharap aku orang Kristen, aku ke gereja, aku terdaftar di gereja, aku pasti diberkati. Enggak. Iman itu harus diperjuangkan, iman itu harus ditaruhkan. Ini zamannya begitu. Mau coba, coba. Di luar sana kita lihat, bahkan banyak gereja tidak ibadah sekarang kan, mengambil keputusan untuk itu. Kita tidak salahkan. Kita tidak salahkan begitu. Ya, sekarang ini ada yang berkatakan bahwa ini adalah zaman yang paling parah sepanjang hidup. Kenapa? Surga dan neraka ditutup. Diskotik tutup, tempat pelacuran tutup, gereja tutup, masjid tutup, vihara tutup. Yang penting rumah ibadah tutup, rumah maksiat juga tutup. Itu berarti itu parah banget, saudara. Ya, sekarang ini sudah parah banget. Kalau kita tidak bertobat seperti yang minggu lalu kita dengarkan, kalau tidak sungguh-sungguh atau tidak sama sekali, ya, tidak sungguh-sungguh atau tidak sama sekali, mati atau hidup, ya, ini sudah masanya begitu. Ya, saudara, amin. Ya, tapi jangan takut. Iman harus diperjuangkan. Amin. Katakan kanan kiri depan belakangmu, iman harus diperjuangkan. Iman harus diperjuangkan. Ya. Karena ada satu komunitas dulu yang kami pernah jumpai di suatu daerah. Di daerah ini tidak ada yang Kristen di KTP. Tapi di daerah itu tidak ada orang yang tidak pergi ke gereja. Artinya mereka bukan Kristen, tapi mereka percaya kepada Yesus. Itu yang paling penting. Amin. Kita tidak perlu anggap aku Kristen, aku orang Batak. Enggak perlu. Yang perlu itu adalah, apakah kau percaya kau akan diselamatkan? Apakah kau percaya kau punya kehidupan kepastian? Jadi lagu ini, lagu meskipun saya susah menderita dalam dunia itu harus jadi bagian. Jangan sudah susah menderita dalam dunia, tidak iri Yesus pula. Nah, itu repot itu, ya, amin. Ya, karena tidak akan pernah ada orang yang susah dan menderita kalau dia iri Yesus. Amin. Ya, tidak akan pernah ada orang susah. Oh, Bapak bisa ngomong begitu. Saya buktikan. Karena saya bisa sampaikan kepada saudara hari ini bahwa saya orang yang paling sering melihat mukjizat Tuhan. Saudara mungkin tidak makan 4 hari kayaknya, 5 hari cuma minum air. Yang di TV itu 2 hari tidak makan, cuma minum air, mati kan? Ada tuh ya, mati dia.
ya, karena tidak ada lagi pekerjaan, mereka usahanya butut, gak ada lagi orang membeli bututnya. Wah, luar biasa. Dulu orang bilang membutut aja pun bisa hidup kok, gitu kan? Cari-cari barang-barang bekas bisa hidup kok. Sekarang ada barang bekasnya banyak, menumpuk, tapi gak ada yang mau beli. Kenapa? Orang juga gak mau beli. Kenapa? Uang itu untuk makan. Ya, ini sulit sekarang. Sekarang orang ngantri beras pun rela dari pagi sampai sore untuk ngantri beras. Kenapa? Beli beras sulit. Ya saudara, ya. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa mendapatkan kepastian hidup? Itu sekarang kan, benar? Bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian hidup? Kalau orang bilang, sebentar ya COVID ini, sampai bulan Mei selesainya. Enak, sampai bulan Mei enak. Tapi prediksi presiden kan sampai bulan Desember. Orang yang kerja di leasing yang waktu itu petenteng, wah aku kerja di leasing penghasilan 9 juta sebulan. Sekarang semua dipecat. Bahkan Diana lagi sakit itu ya. Teman Diana ada yang datang sama dia minta kerja karena dulunya katanya gajinya besar di leasing, tetapi tiba-tiba tidak punya pekerjaan lagi. Hampir semua dipecat. Karena apa? Leasing tidak boleh menagih iuran selama 1 tahun. Itu 1 tahun. Jadi prediksinya panjang. Bisa jadi sampai Desember. Ya, bisa jadi sampai Desember. Kita nggak tahu. Apakah kita kuat? Nah, itu yang paling penting. Ya kan? Apakah kita kuat melewati hal ini? Itu yang paling penting. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa diberkati, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa makan walaupun tidak ada dasar untuk kita bisa makan, walaupun tidak ada uang yang masuk. Wah, kita sudah belajar itu beberapa minggu yang lalu kan, amin? Ya, hanya dengan mukjizat Tuhan bisa kirimkan yang haram untuk memberkati kita. Itu jelas. Burung gagak itu adalah burung paling haram di orang Israel. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, burung gagaklah yang sering dikirim Tuhan untuk memberkati, memberi makan hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya. Jadi Tuhan bisa memberkati kita dari mana saja. Ya, kita masuk pada firman Tuhan hari ini. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah memperingati Paskah, dan kita percaya bahwa Yesus mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Ya, Yesus pemegang kunci pintu maut. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit dari maut. Roma 4 ayat 25. Apa gunanya? Apa manfaatnya bagi kita kalau Yesus pemegang kunci pintu maut? Maut tidak akan menguasaimu. Amin. Orang yang percaya kepada Yesus, maut tidak akan menguasainya. Ya, wah itu Pak teori itu, bukan teori itu. Ya bagi orang Kristen itu teori, tetapi bagi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu bukan teori. Karena kehidupan ini dijamin oleh Kristus Yesus Tuhan. Amin. Katakan amin. Iya, Roma 4 ayat 25. Kita baca sama-sama. Bentar ya, saya baca dari punya saya dulu. Roma 4 ayat 25. Kita baca dari ayat 23. Dari ayat 23 kita baca. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.
Allah membangkitkan Yesus untuk menjadikan kita benar. Ya, jadi ada tertulis di kitab suci mengatakan bahwa sia-sialah kekristenan kita kalau Yesus itu tidak bangkit dari mati. Nah, minggu lalu kita belajar, kita memperingati bahwa Yesus Kristus Tuhan kita bangkit dari mati. Katakan amin. Iya, Yesus Kristus Tuhan kita bangkit dari antara orang mati. Ya, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Gitu. Ya. Kenapa Yesus mati? Karena kita berdosa. Kita ini suka-suka kita hidup. Ya. Kalau lagunya suka-sukamu Tuhan, tapi sebenarnya kita itu suka-suka kita hidup. Ya, saya ada buat di Facebook saya katakan sebenarnya kita itu harus begitu tunduk, begitu patuh, begitu takut sama yang memberikan kita kehidupan. Karena sekeliling kita belum tentu bisa memberikan kita kehidupan. Ya, siapa yang memberikan kita kehidupan? Halo? Siapa yang memberikan kita kehidupan? Halo? Siapa yang memberikan kita kehidupan? Wah, gak semangat. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Lucifer. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Tuhan Yesus, bukan Lucifer. Ya? Ya. Yesus memberikan kita kehidupan dan sebenarnya kita harus begitu patuh kepada Dia. Kenapa? Kita bukan cuma hutang nyawa sama Dia, kita juga hutang hidup. Ya saudara, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus mati untuk dosa kita dan Dia bangkit supaya kita itu hidup, supaya kita itu benar. Siapa yang mengaku hidupnya benar sekarang? Gak ada. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih hidup dalam dosa. Tetapi Yesus mati di kayu salib untuk membuat saudara dan saya benar. Ya, ada istilah udah hidup susah, masuk neraka pula matinya. Sia-sia hidupnya. Ya saudara. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang benar di hadapan Tuhan oleh kebangkitan Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah kita peringati minggu lalu, itu bukti bahwa kita dibenarkan. Yesus bangkit dari maut, itu bukti bahwa kita sudah dibenarkan. Amin. Apakah kita sudah benar? Belum, tapi kita dibenarkan. Misalkan ada sebuah soal, ya, ini gak ada dari 10 soal, tidak ada satupun siswa ini yang benar menjawab soalnya. Tetapi karena kalau ini tidak lulus dia gak akan naik kelas, gurunya katakan saya anggap benar supaya dia naik kelas. Benar gak jawabannya? Enggak, jawabannya salah. Tapi supaya dia naik kelas, gurunya bilang saya anggap benar. Itulah kita dengan Yesus. Kita itu nggak ada benarnya. Orang bilang kita itu udah keras kepala, udah tahu salah, udah tahu dosa dilakuin. Udah tahu dosa itu membuat usahanya seret. Udah tahu dosa itu membuat dia tidak diberkati. Udah tahu dosa itu pasti membuat dia masuk neraka. Nggak ada jaminan masuk surga. Tetap juga dikerjakan. Tapi Yesus datang 2000 tahun yang lalu, yang pun sudah kita peringati minggu lalu, Dia mau mati di kayu salib untuk pelanggaran saudara dan saya. Itu pun kita gak mengucap syukur, ya. Dan Dia dibangkitkan dari kematian supaya saudara dan saya benar, supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa diberkati, supaya kita tidak mengalami kesusahan. Katakan amin. Iya. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Coba saudara renungkan.
Seberapa banyak perbuatan baik yang saudara lakukan. Ada satu perbuatan baik yang kita lakukan, ada 10 yang tidak baik yang kita lakukan. Kenapa? Niat saja, emosi saja kita dalam hati sudah menjadikan kita sebagai seorang pembunuh, pembuat dosa. Nah, kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita. Kita dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kenapa saya ulang-ulangi? Supaya saudara betul-betul tangkap bahwa hidup ini adalah pilihan. Amin. Siapa mau diberkati? Angkat tangan saudara. Iya. Siapa mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Angkat tangan saudara. Ya. Gak akan pernah bisa diberkati kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh. Ya, gak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Karena apa? Ada anak pintar ini, pintar, IQ-nya tinggi. Kalau disuruh belajar, dia bilang, aku pintar kok, aku bisa, aku mampu. Disuruh mengerjakan PR, gak dikerjakan. Disuruh ujian, gak datang di ujian, naik kelas. Enggak. Dia akan tinggal kelas. Karena apa? Karena walaupun dia punya kemampuan, punya kepintaran, tapi dia tidak mengerjakan kepintarannya itu, dia tidak akan pernah naik pada level yang lebih tinggi. Walaupun kita sudah mendapatkan kebenaran, walaupun kita sudah mendapatkan surga, oleh karena pengorbanan darah Yesus di kayu salib, kalau kita tidak mau beribadah, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau menjadi orang benar, kita tidak mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sama seperti seorang anak pintar tadi yang tidak akan pernah naik kelas. Ya saudara, gak ada ranking sekarang saudara, gak ada ranking. Ya, saya dulu, kami pernah ada keluarga, dia pensiunnya itu wakil dirjen perpajakan. Wakil dirjen perpajakan. Dia pernah jadi kanwil keuangan dan perpajakan di Sumatera Utara. Dia kanwil, dia yang meneken surat pengangkatan pegawai. Adakah satu orang pun dari kami yang naik jadi pegawai di keuangan? Tidak ada. Apakah kami sudah datang ke situ? Kita datang. Jadi pengangkat tasnya pun jadilah, jadi sopirnya pun jadilah. Karena kita lihat di sekeliling kita, yang tadinya jadi sopir kepala dinas bisa jadi PNS, ya kan? Hidupnya berubah. Kita berpikir seperti itu di umur 20. Jadi supir aja lah, supir opung ini kemana-mana, supirnya dirjen, kanwil keuangan. Kanwil keuangan itu setingkat gubernur, ya. Nanti kalau dia pindah ke Jakarta, saya bisa ikut atau jadi pegawai negeri mungkin. Kita kepikirannya begitu. Keluarga dekat banget. Dekat banget. Bukan keluarga jauh, dekat banget. Ya. Kita pesta dia pasti harus berdiri. Dia pesta kita harus berdiri. Tapi apakah kita dapat jaminan dari dia? Jangan pernah berharap kepada manusia karena manusia akan mengecewakanmu. Berharaplah kepada Tuhan karena Dia akan menolong engkau. Amin. Amin. Ya. Amsal 11 ayat 21. Amsal 11 ayat 21. Jadi siapa yang harus memperjuangkan hidup? Siapa yang harus memperjuangkan iman? Kita. Kita yang harus berjuang. Jangan pernah berharap orang lain melakukannya bagi saudara saya. Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ada seorang penulis yang mengatakan jangan pernah berharap orang lain mengambilkan teh untuk saudara, karena bisa saja waktu dia ambil teh itu dia masukkan racun ke dalamnya. Artinya jangan pernah mau menggunakan tangan orang lain untuk mengerjakan kehidupan yang bisa saja orang lain itu mengambil kehidupan itu dari saudara. Amin. Ya, jadi hidup ini bukan bernafas. Ya, hidup ini bukan bernafas. Dan beberapa kali saya sampaikan, beberapa kali saya tulis dalam tulisan saya, ya. Hidup ini bukan sekarang. Hidup ini 10 tahun akan datang. Jadi apa kita?
10 tahun yang akan datang. Amsal 11 ayat 21. Sudah dapat? Saya berharap minggu depan kita semua ibadah pakai masker, ya saudara. Kita mau gunakan standar yang benar supaya kita tidak disalahkan nanti. Ya, sebenarnya sebelum COVID-19 ini orang-orang di Jepang sudah terbiasa kemana-mana pakai masker. Apakah mereka tidak hidup bersih? Mereka sangat hidup bersih, ya, supaya sehat kita. Amsal 11 ayat 21, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari, tetapi keturunan orang benar akan. Berapa kali orang dikatakan sebagai seorang pencuri? Berapa kali dia harus mencuri supaya dia bisa dikatakan menjadi seorang pencuri? 1 kali. Berapa kali orang dikatakan mantan napi kalau dia disebut sebagai mantan napi? 1 kali. Berapa kali seseorang itu dikatakan penipu? Akan dikatakan penipu. Berapa kali dia harus menipu supaya dia bisa dikatakan seorang penipu? 1 kali. Berapa kali orang jahat akan dikatakan sebagai orang jahat? Berapa kali dia berbuat jahat supaya dia mendapatkan hukuman? 1 kali. Di ayat ini dikatakan sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Kalau saudara menganggap diri saudara itu orang suci, ini lewat. Saya pun nyembah, ya kan? Tapi kita ini orang jahat. Di pikiran kita ini jahat aja. Ya. Apa yang jahat menurut firman Tuhan? Tiba-tiba ada mobil lewat. Wah, cantik mobilnya, berdosa kok itu. Di mana itu? Di hukum keberapa? Yang mengingini harta orang lain? 10. Ingin aja, pengen. Pengenlah makan mie seperti itu, udah berdosa. Artinya orang jahat, orang berdosa layak dapat hukuman, tidak akan luput. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan, keturunannya. Jadi hidup ini bukan hanya hari ini, tapi nanti. Saya pernah tanya, keturunan orang benar ini kapan? Sampai ke berapa keturunan? Keturunan orang benar juga keturunan rohani, juga keturunan orang benar. Ya saudara. Jadi bagaimana supaya keturunan kita, anak, cucu, cicit, nini, nono kita itu selamat? Kita harus jadi orang benar. Oh, nanti dia berbuat dosa, itu urusan dia nanti. Yang penting kita sudah menanamkan kehidupan. Walaupun kita tidak mewariskan harta, tetapi kita bisa mewariskan kehidupan kepada anak dan cucu kita. Amin. Ya, kita lihat kejadian-kejadian di sekitar kita. Saudara kalau lihat di Facebook saya hari ini, ada anak umur 4 tahun dan 8 tahun itu di Tangerang positif COVID-19 gara-gara main-main ke rumah kawannya. Hati-hati yang suka main-main ke rumah orang. Dibilang stay at home. Kenapa kita ibadah di gereja? Karena ini rumah kita, rumah Tuhan dan rumah kita. Jangan jalan-jalan ke rumah kawan, ya. Supaya apa? Supaya jangan kejadian 4 tahun dan 8 tahun itu. Saya ada post di Facebook saya. Itu kena COVID-19, bukan PDP, bukan ODP, tapi positif COVID-19. Nah, mendengar, menonton hal-hal yang seperti ini itu kan membuat kita panik. Benar? Saya sampaikan minggu lalu bahwa kesehatan jiwa kita itu dipengaruhi oleh apa? Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat ya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Kesehatan jiwa kita, pikiran kita itu dipengaruhi oleh itu. Kita nonton TV, baca Facebook, dengar ngomongan orang. Berarti tidak pernah ada jaminan yang dibuat oleh pemerintah atau orang lain untuk saudara dan saya luput dari COVID-19.
Yang menjamin siapa? Amsal 11 ayat 21. Apa dikatakan? Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Jadi harus orang benar. Amin. Katakan kanan kirimu, belakangmu, katakan jadi orang benar kawan, supaya selamat. Ya, jadi orang benar. Jadi orang benar itu bagaimana? Datang sama Tuhan. Kita nggak bisa jadi orang benar sungguh-sungguh. Kita harus datang sama Tuhan. Ya, karena keselamatan kita nggak bisa dijamin oleh pemerintah, nggak bisa. Bahkan di Amerika lockdown itu tuh apa? Lockdown, bukan lockdown ya. Lockdown itu kalau ini rumah kita, keluar dari pagar masuk penjara, itu lockdown. Ini pintu rumah kita nih, pintu rumah kita ya. Begitu kita, Pak, jangan keluar ya. Begitu sampai keluar, lewat polisi tangkap, masuk ke penjara. Itu lockdown. Bahasa lainnya jam malam. Tidak boleh orang keluar dari rumahnya tanpa izin pemerintah. Dan orang yang boleh belanja keluar harus pakai kartu belanja. Belanja kemana? Ditentukan tempat belanjanya. Tidak boleh, belanja di sini. Ini kan kita enak sekarang. Belanja di sini, belanja di sini, belanja di sini, ya kan? Belanja di sini. Sana dulu aku ya. Belanja sana, belanja sana. Kita bisa keliling kota Medan untuk belanja. Sekarang masih enak. Tapi kalau lockdown, keluar kita dari pintu rumah, kita ditangkap. Dia di India itu dipukuli, dipukuli. Ya saudara. Jadi gak ada jaminan. Di Amerika lockdown terjadi, naik. Di Jakarta PSBB, pembatasan sosial berskala besar, naik malah yang positif. Yang tadinya masih 6.000, ini hampir 10.000. Karena apa? PSBB. Jadi tidak ada jaminan yang dibuat manusia yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Yang bisa menyelamatkan adalah saudara dan Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan, saudara harus jadi orang benar. Amin. Ya. Tuhan yang memberikan saudara jaminan, saudara dan saya harus jadi orang benar. Di sini katakan, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Kita lihat Roma 9 ayat 30. Roma 9 ayat 30. Jadi bagaimana supaya aku itu selamat? Bagaimana supaya aku diberkati? Bagaimana supaya aku itu tidak kena COVID-19? Bagaimana supaya aku itu tetap sehat? Jadilah orang benar. Bagaimana jadi orang benar? Apakah bisa tiba-tiba cuing langsung jadi orang suci? Gak bisa. Jadi orang itu proses. Bagaimana seorang jadi profesor? Begitu lahir, keliling dunia jalan-jalan selama 30 tahun, tiba-tiba jadi profesor. Oh, gak ada itu. Gak ada itu. Tiba-tiba dia lahir, dia kerja di kebun, jadi petani, tiba-tiba keluar dari ke kota, tiba-tiba dialurkan, saya anugerahkan kau menjadi profesor. Gak ada itu. Gak ada. Kalau kita mau jadi profesor, kalau kita mau jadi businessman, kalau kita mau jadi kepala bank, kalau kita mau punya usaha, kita harus melewati prosesnya tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Amin. Gak ada anak yang umur 13 tahun jadi profesor, tapi umur 3 tahun dia sudah bisa 5 bahasa. Bisa, ikuti prosesnya. Anak umur 3 tahun ajari bahasa Prancis, ajari bahasa Inggris, ajari bahasa Jerman, ajari bahasa Mandarin. Masuk umur 4 tahun dia sudah masuk kelas 3 SD. Umur 13 tahun sudah jadi profesor. Bisa, bisa. Tapi hidupnya memang harus di situ saja. Enggak ada waktunya, main guli laku dulu, enggak ada itu. Main warnet laku dulu, enggak ada itu. Main game dulu aku, enggak ada itu. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau mencapai apa yang menjadi kebutuhan kita lah ya, kebutuhan kita. Kalau kebutuhan orang lain kan kita nggak terlalu peduli ya. Kebutuhan kita harus melewati proses itu dengan sungguh-sungguh. Nggak ada petani begitu dicangkolnya
Saya tonton semalam bagaimana cara menjadi petani yang sukses katanya. Sukses masuk liang kubur. Saya bingung kok bisa gitu. Dicangkol ini kan. Itu yang harus padi kan harus gini-gini kan disebarin begini. Ditungguinya, marah-marah dia sama Tuhan. Kenapa nggak tumbuh? Ya, nggak dicangkol, nggak dimasukkan. Disuruhnya Tuhan membuat itu tumbuh. Makanya dia bilang, petani yang sukses masuk ke liang kubur. Karena apa? Dia tidak lewati prosesnya. Petani aja harus melewati proses. Amin. Ya, petani aja harus melewati proses. Supaya apa? Supaya diberkati. Amin. Menjadi orang benar pun harus melewati proses. Roma 9 ayat 30. Roma 9 ayat 30 dan 33 sampai 33. Ibu baca untuk kita. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ya. Jadi percaya itu sekarang dengan iman. Saudara harus membangun iman saudara supaya bisa menjadi orang benar. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Iman kita yang harus kita kerjakan supaya menjadi orang benar. Nah, bagaimana caranya supaya iman itu bisa bertumbuh? Saya selalu bilang, pertama ibadah, yang kedua baca firman Tuhan, yang ketiga doa setiap hari, mesbah doa. Kenapa di sekolah kita ini di perguruan Kristen Metodis Romalbes setiap hari selalu siswa disuruh baca Alkitab 10 ayat supaya anak itu punya iman, supaya imannya itu memerdekakan, supaya imannya itu membuat dia menjadi orang benar. Tadi dikatakan orang benar, keturunan orang benar akan diselamatkan. Beribadah, baca firman Tuhan, dan bermesbah doa. Di rumah kita harus punya waktu berdoa supaya iman kita itu bangkit. Ini masih sampai iman ya, masih sampai iman. Supaya iman kita itu bangkit. Bukan disuruh saudara menginjil keluar, naik ke gunung saudara menginjil. Tidak disuruh sampai di situ, itu punya karunia. Masuklah kepada hubungan pribadi saudara dan saya dengan Tuhan. Itu paling penting. Jangan kerjakan sesuatu yang tidak penting, tidak perlu. Kerjakanlah sekarang untuk Tuhan. Karena apa? Waktunya sudah singkat. Ya saudara, kalau sampai bulan Mei COVID-19 ini masih enak lagi. Kalau sampai bulan 12, saudara nggak terbayang. Apa yang menjadi solusinya? Kita datang sama Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan menolong? Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah bagaimana kita punya iman dan percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Dia akan menolong kita. Amin. Amin. Ya, itu. Jadi kita harus pupuk ini iman kita. Matius 6 ayat 31. Coba lihat. Matius 6 ayat 31. Jadi di Alkitab ini banyak berkat orang benar. Berkat orang benar itu dia diberkati tanpa dia harus berusaha. Dia harus jadi orang benar. Usahanya adalah berusaha menjadi orang benar. Oh, enak dong. Tapi itu berat. Ya saudara, berkat orang benar itu orang lain mengerjakan, kita dapatnya. Itu ada istilahnya tuh, berkat bangsa-bangsa akan mengalir pada gereja Tuhan. Berkat bangsa-bangsa akan mengalir pada jemaat Tuhan. Bangsa-bangsa yang bekerja, gereja Tuhan yang menikmati. Tapi gereja Tuhan harus menjadi orang benar. Gereja Tuhan harus punya
Iman, percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Bantu baca Ibu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini prioritas. Ya saudara, ini prioritas. Jadi apakah saya nggak harus cari makan, Pak? Cari makan. Tapi seberat apapun yang kita lakukan untuk mencari kehidupan, cari uang, cari makan kita, kalau Tuhan tidak memberkati, ya? Ada orang kerja, udah menumpuk, umur 43 tahun mati dia. Tak dinikmati nih. Siang, malam, pagi, petang, terus kerja terus. Dia tidak menikmati. Siapa sangka seorang Glenn Fredly meninggal dunia di umur 43 ke 44 tahun. Dia pekerja keras. Dia bisa tidak tidur cuma 1 jam. Demi apa? Supaya bisa mencukupi kebutuhannya. Ya sudah. Jadi apa yang harus dilakukan? Prioritas utama kita adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu. Mana lebih enak? Kerja pagi siang malam, cukup makan. Atau saudara pagi-pagi datang sama Tuhan, sembah Tuhan. Saudara keluar dari rumah jam 1 siang, saudara balik ke rumah, saudara diberkati. Mana lebih enak? Yang kedua. Karena apa? Prioritas utama kita. Oh, ada kayak gitu, Pak? Ada begitu. Ada. Ya. Ada seorang ibu dari pagi dia kerja, dia doa, dia kerja dari pagi, dia tidak pernah ngasih makan 3 orang anaknya, dia tidak pernah suapi ketiga anaknya, dia tidak pernah memasakkan masakan untuk ketiga anaknya kecuali hari Minggu. Itu keluarga. Bagaimana Ito bisa melihat anak-anak ini, bere-bere kami ini berhasil? Aku berdoa pagi, aku berdoa malam, berjam-jam aku berdoa, aku berkati anak-anakku ini. Ya, suaminya meninggal waktu anak yang paling kecil itu baru lahir. Dan sekarang sudah sarjana semua. Kalau mereka wisuda harus datang pulang sama 6 tulang. Harus datang, kalau enggak kami buat. Saya bilang, enak aja. Ya kami bilang. Kenapa? Karena mereka berbagi kehidupan dengan baik. Kami juga suka bertemu dengan mereka. Jadi apa? Yang menjadi prioritas keluarga ini adalah Tuhan. Karena segala sesuatunya akan dicukupkan. Saya nggak kepikiran. Kalau nggak COVID ini kita mau datangkan itu, kita mau kumpulkan ibu-ibu biar dengar dia kesaksian begitu luar biasa, dahsyat, saudara. Dia tidak pernah ajari anaknya, nggak pernah apa, tamat dari usus semua. Kerja yang bagus, bahkan punya usaha yang bagus mereka. Gitu. Karena apa? Apakah karena ada yang memodali? Nggak ada. Nggak ada orang yang memodali hidup mereka, nggak ada. Mengerikan hidup mereka, ya. Tapi bisa hidup baik. Karena apa? Karena yang menjadi prioritasnya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan pernah harap sukses kalau tidak akan dapat kerajaan Allah dan kebenaran. Bisa makan, bisa, ya. Di sini jelas, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, mencari duluan. Jadi kalau mau buka warung,
buka toko kayak orang Mama Nia, berdoa di situ dulu, pegangin Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tolong aku Tuhan. Kuserahkan semua usahaku kepada Tuhan. Lakukan itu. Supaya apa? Segala sesuatu Tuhan tambahkan. Dikatakan sini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan kita cari, tapi ditambahkan. Ya, kita lihat Roma 3 ayat 21 sampai 22. Dua pembacaan firman lagi kita akan tutup. Roma 3. Jadi sudah dikasih cara hidup enak, kenapa tidak mau hidup yang enak? Masalahnya kita berpikir bahwa Tuhan itu terlalu membuat aku rumit. Kenapa? Karena aku tidak bisa hidup sesuka-sukaku. Mau hidup enak atau hidup suka-suka? Itu kan pertanyaannya kan? Apakah kita mau hidup enak atau hidup yang suka-suka? Ini menjadi pelajaran bagi saya. Ya, seperti firman Tuhan yang disampaikan Pak Johannes minggu lalu, bahwa kami pun bertobat waktu baca firman Tuhan. Kami bertobat dulu. Sebenarnya waktu saya sampaikan firman Tuhan ini kepada saudara, saya lebih diberkati. Ya, Pak, kenapa? Saya diubah, saya yang berubah, saya yang bertobat karena saya baca firman Tuhan ini. Makanya saya sampaikan kepada saudara semua. Kita lihat Roma 3 ayat 21 sampai 22. Sama-sama kita baca ya. 2-3 ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Di sini tidak dibilang bagi setiap orang Kristen. Dikatakan bagi setiap orang yang percaya. Orang percaya itu gimana? Orang yang yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita lihat Roma 10 ayat 9. Iman kepada Kristus Yesus Tuhan, itu orang percaya. Bukan iman karena bapakku, mamaku Kristen, kakekku Kristen, aku jadi orang Kristen. Gak sampai di situ ya. Yuk kita baca sama-sama. 2-3 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan. Apa dia bilang? Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Masalahnya, ya saudara, saya akan ulas sedikit 1-2 menit. Masalahnya, saudara masih punya keraguan gak? Saya mau minta pendapat sedikit. Kalau COVID-19 ini tanggal 30 nanti selesai, enak ya? 30 April, pemerintah katakan sudah tidak ada lagi yang positif, sudah tidak ada lagi yang sakit corona. Enak ya? Itu harapan kita. Tapi kalau ini sampai Desember 2020, apa pandangan saudara? Baru ini hari ke-50 ini, dari mulai stay at home ini baru 50 hari. Kalau kita sampai ke Desember berarti 8 bulan lagi. Masih masuk di hari ke-50, semua leasing sudah mem-PHK karyawannya. Bahkan teman-teman saya yang Chinese, yang Tionghoa yang ada di daerah Asia bilang, kami tidak lagi pakai pembantu sekarang, cuci baju sendiri, masak sendiri, semuanya sendiri. Kenapa? Karena ada teman mereka yang ambil asisten rumah tangga dari Binjai. Rupanya asisten rumah tangganya ini positif corona, jadi mereka semua diangkat ke rumah sakit. Jadi supaya menghindari seperti itu, mereka harus mencuci sendiri,
nyuci mobil sendiri, ngepel sendiri, bersihkan rumahnya sendiri, masak sendiri. Mereka juga sudah mengurangi makan dari catering karena membatasi hal seperti itu. Banyak yang tidak bekerja sekarang. Bahkan kalau kita lihat yang 2 hari meninggal di Jakarta itu, Bekasi ya, itu dia banyak motornya, banyak barang-barang bekasnya banyak di depan rumahnya itu, tapi nggak laku. Kenapa? Gak ada yang mau beli. Nah, hari ini adalah hari yang ke-50 dari mulai tanggal 6 April ya, 6 Maret ya. 6 Maret kan seharusnya kita masuk sekolah. 6 Maret ya. April, ini Mei. Enggak, Maret. 6 Maret seharusnya kan sudah masuk sekolah kemarin. Tetapi diperpanjang, berarti sekarang ini besok itu hari yang ke-50. Udah stay at home, bekerja dari rumah, semuanya dari rumah. Nah, ini baru hari ke-50. Ya, ini baru hari ke-50. Bagaimana kalau ini sampai ke Desember? Apa yang terjadi? Ya, apakah kita mulai goyah? Saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau saudara adalah orang yang percaya dan orang benar, segala sesuatu akan dicukupkan dalam hidup saudara. Amin. Akan dicukupkan. Dari mana aja itu? Ya, kita sering bersaksi di sini. Gak punya uang, bahkan dikorek-korek semua seisi kamar itu gak ada uang. Gak ada lagi uang, padahal harus memenuhi kebutuhan. Lihat ke ATM, gak ada lagi uang. Di ATM tinggal uangnya itu di bawah 50.000. Jadi gak ada yang bisa dikeluarkan. Ya, semua ATM dibongkar, gak ada. Dibongkar kemana-mana sampai uangnya receh-receh dikumpulkan. Yang ada uang 100 tidak ada. Tiba-tiba kita pikir, ya udah makan dulu deh, makan dulu. Begitu ibu masuk ke kamar, ini uang siapa? Gak lihat tadi duitnya? Enggak, tadi gak ada uang ini. Tiba-tiba ada uangnya. Uangnya dari mana? Kita gak tahu. Mencukupi kebutuhan. Dan waktu itu tiba-tiba begitu ada uang itu, mama bilang obatku habis, obatnya mahal, bisa beli. Kalau kondisi pagi-pagi, kondisi gak ada punya duit, ya gak makan obat orang tua kita. Tetapi karena Tuhan kasih, dan dari mana datangnya? Apakah tiba-tiba tuyul datang ngasih duit? Gak mungkin, kita gak piara tuyul. Gak mungkin dia terbang dari bag, tiba-tiba masuk ke dompet, gak ada itu. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa kalau saudara hidup benar, kalau saudara beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, beribadah dengan benar, berdoa di rumah ya, di rumah berdoa, baca Alkitab ada di handphone, ada di Alkitab. Di mana saudara bisa baca Alkitab? Baca Alkitab. Di masa-masa yang sulit ini baca Alkitab. Jangan terlalu banyak nonton TV karena saudara akan stres, dia banyak yang mati. Jangan terlalu banyak baca Facebook. Nanti saudara akan stres karena di Facebook itu semua kematian. Jangan banyak dengar kata-kata orang karena orang lain belum tentu membawa saudara kepada damai sejahtera. Amin. Ya, percaya, tetap berdoa. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Kita baca sama-sama, saudara. Kita baca sama-sama. Dapat? Oke, 2, 3 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Satu orang tadi yang pertama siapa? Adam. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak pernah bilang umurmu sampai 100 tahun saja. Tetapi waktu Adam jatuh ke dalam dosa, umur Adam jadi 120 tahun. Dan sekarang 70 tahun. Ya, jadi artinya kalau kita tidak berdosa, kita akan memiliki kehidupan yang jauh lebih sehat. Amin. Jauh lebih sehat. Nah, oleh karena satu orang maut telah berkuasa, maka lebih benar lagi mereka yang telah. Ini dia, coba lihat. Ini saya terangkan sedikit ya. Ini
Saudara perhatikan baik-baik. Saya baca dari atas. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu Adam ya, maka lebih benar. Garis bawah ini benar. Kalau saudara ada Alkitab, garis bawah ini benar. Lagi mereka, garis bawahi mereka. Mereka itu juga kita, ya. Yang telah apa dia bilang? Minta-minta gak? Meminta atau menerima itu? Menerima. Jadi saudara harus terima. Kalau ada uang di sini 50.000, ini untukmu. Tapi saudara tidak ambil uang ini gak akan pernah bermanfaat untuk saudara. Benar? Paham? Ngerti? Ya? Nah, kita harus terima. Jadi tindakannya itu Tuhan memberi, kita menerima. Lucunya Tuhan sudah beri, tapi gak kita terima. Ya, kita menerima. Apa namanya? Kelimpahan kasih karunia. Tuhan sudah melimpahkan kasih karunia, kita harus terima. Kita harus kerjakan. Makanya dibilang kerjakanlah keselamatanmu. Kalau gak dikerjakan, gak dapat. Ya saudara. Dan anugerah kebenaran akan hidup yang berkuasa oleh karena satu orang itu. Lihat, paling enak ya. Begitu kita menerima kelimpahan kasih karunia, kita akan mendapatkan anugerah kebenaran. Udah berdosa ini, tapi dijadikan benar. Yang selanjutnya akan hidup. Kita akan mendapatkan hidup. Hidup itu kan harus makan, ya. Dan apa itu? Dan apa? Berkuasa. Sudah lama kita tidak punya kuasa. Ya, berkuasa itu apa saja yang kita kehendaki terjadi. Itu namanya berkuasa. Kalau Bapak kita presiden, apa saja yang kita mau di Indonesia ini, kita dapat. Nah, ini Bapak kita itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kuasanya diberikan bagi saudara. Apa saja yang saudara mau, saudara terima. Oh Pak, ginilah Pak, saya gak sarjana Pak. Masa saya bisa jadi direktur? Bisa. Bagaimana caranya? Datang sama yang punya. Siapa yang punya? Jangan sama yang punya perusahaan. Datang sama yang punya kehidupan. Ya, kita bisa Tuhan berkati berlimpah. Tapi apakah kalau kita dikasih berkat yang berlimpah, kita bisa takut sama Tuhan? Ya? Apakah kalau kita itu hari Sabtu semalam terima uang 100 juta kita ibadah hari ini? Belum tentu. Ya, tiba-tiba hari Sabtu malam jam 9 malam datang orang kasih kita 100 juta. Ibadah kita besoknya? Belum tentu. Makanya gak dapat. Kalau kita dikasih Tuhan pekerjaan, bisa Tuhan kasih kita pekerjaan yang gajinya 10 juta? Bisa. Tapi apakah begitu kita kerja di pekerjaan yang 10 juta itu kita akan datang beribadah kepada Tuhan? Belum tentu. Makanya kita gak dapat pekerjaan yang gajinya 10 juta. Paham maksud saya? Tuhan akan memberkati kita kalau kita itu siap untuk diberkati. Amin. Ya. Tuhan gak akan kasih saya mobil kalau saya itu tidak punya garasi. Yang kedua, kalau saya tidak punya uang untuk beli bensin. Dikasih mobil, tapi beli bensinnya gak bisa. Kok gak pernah dipanasin Pak? Itulah, gak ada uang mau beli bensin untuk manasin. Itu kan sia-sia. Nah, bagaimana caranya supaya kita jadi orang yang diberkati? Jadilah orang benar, jadilah orang beriman, dan Tuhan harus percaya sama kita. Amin. Berkuasa saudara, berkuasa itu ya, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Itu bukan omongan saya. Amin. Amin saudara. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Kalau sekarang kita belum diberkati, kesempatan, ya, ada jalan untuk saudara diberkati. Karena kami selalu berdoa bagaimana supaya gereja ini diberkati. Saudara jemaat Tuhan harus diberkati. Amin. Jemaat Tuhan harus diberkati supaya gereja ini diberkati.
Bukan harus datang-datang berkat ke sini, berkat ke sini. Itu nomor 2. Yang paling utama adalah bagaimana supaya gereja ini diberkati. Kami selalu berdoa supaya saudara semua diberkati. Amin. Saudara semua dipenuhi kelimpahan kasih karunia. Setiap saudara akan mendapatkan kehidupan yang layak. Bukan cukup-cukup makan, tetapi diberkati, diberkati, diberkati. Ya, haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara mau, ambil. Saya katakan begitu sama saudara. Kalau saudara mau, ambil. Saya ada kesaksian. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon anak rohani saya. Dulu dia adalah orang yang paling patuh dan mengikuti setiap apa yang saya sampaikan kepada dia. Sampai kepada posisi tertinggi, menjadi seorang area manager, area general manager sebuah perusahaan besar. Saudara. Kalau saya sebutkan saudara, wah enak banget. Dia bilang gajinya sekitar 30-an. Saya nggak dapat segitu, 30-an juta. Orangnya sungguh-sungguh dulu sungguh-sungguh. Terus dia bilang, Tuhan suruh saya berdoa kemarin bang, disuruh aku dapat jawaban dari abang. Kenapa? Aku sedang punya banyak masalah sekarang. Saya tahu dia tidak melayani lagi karena dia sudah sibuk kerja. Dia sudah tidak mengambil pelayanannya lagi. Dulu dia sudah mulai khotbah, dia sudah mulai pimpin pujian. Dia sebenarnya seorang drummer di gereja waktu itu. Dulu dia salah satu orang yang kepercayaan kita di gereja kita yang ada di Pekanbaru. Tapi sekarang dia mundur karena dia bilang, pekerjaanku juga pelayananku. Kita sering bilang gitu ya, aku juga bekerja, aku juga melayani. Tapi sekarang dia bilang, dia punya masalah. Saya tanya sama dia, apa yang membuat kau bermasalah? Dia cerita panjang lebar. Bahkan sekarang hutang kami banyak bang. Mobilku sudah kuganti menjadi yang murah. Oke. Rumahku pun mau kugadaikan. 30 juta gajimu kok punya hutang banyak. Bayangin, saudara. Kalau dikasih 30 juta, wah ya pakai AC di sini ya. Ya. Terus saya desak dia. Menurutmu, mengapa kau mengalami hal itu? Satu dia bilang, aku lari dari panggilanku. Aku tinggalkan Tuhan. Aku pikir dengan kerja, aku bisa melayani Tuhan. 2 hari yang lalu dia telepon saya lagi. Salah satu hutangku lunas bang. Aku janji, walaupun COVID-19, aku akan penginjilan dari rumah ke rumah, berdoa satu dengan yang lain. Aku akan bergabung lagi dalam pelayanan yang akan percayakan sama aku. Lunas hutangnya. Gimana caranya? Rupanya yang mengutangi dia ini salah hitung. Sudah bertahun-tahun dia salah hitung. Jadi dianggap kawan ini berhutang sampai sekarang. Tiba-tiba ketemu, rupanya hutangmu lunas, ada uangmu sama aku. Kita berpikir kita itu banyak hutang. Kenapa? Karena kita lari dari panggilan kita. Kita tinggalkan Tuhan. Hidup kita akan sengsara. Masa orang yang gaji 30 juta punya hutang, rumahnya mau digadaikan. Parah itu namanya. Tapi bersyukur dia ngambil keputusan untuk mulai datang dari rumah orang Kristen satu dengan rumah orang Kristen lain dan menyatakan Yesus ada, jangan takut, apalagi di masalah COVID-19 ini. Dia menjadi, sepulang dia kerja, dia pergi keliling, di mana ada orang Kristen di Riau, di Pekanbaru, dia akan datangi satu-satu. Dia cuma katakan, jangan takut, aku mau berdoa untuk kalian. Jangan takut, aku mau berdoa untuk kalian. Hutangnya lunas apa? Apalagi kalau dia melakukan berbulan-bulan. Anaknya sembuh, istrinya sukacita, hutangnya terhapus satu. Jadi berkat yang kita terima bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi waktu kita menyadari bahwa Tuhan jauh lebih penting dari segalanya, berkat itu akan berlimpah atas kita. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Apa dia bilang? Selagi saudara dan saya masih kuat, ambil kesempatan. Jadi kalau kita sudah pensiun dan tidak punya lagi tenaga, hidup kita ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup jadi berkat. Kita boleh bekerja, tapi jangan pernah lupa kita harus melayani Tuhan. Kapan? Mulai hari ini saudara harus melayani Tuhan. Ambil kesempatan. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Supaya apa? Supaya hidup kita mendapatkan jaminan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin hidup saudara dan saya. Manusia tidak akan pernah memberikan jaminan bagi saudara dan saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Naikkan pujian ini setiap hari di rumah saudara. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dengan sungguh-sungguh katakan, selagi aku masih ada waktu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau kami belum diberkati, kalau kami belum mengetahui dan kalau kami sadar bahwa kami belumlah menjadi orang yang diberkati secara finansial, diberkati secara kesehatan, diberkati secara keuangan, diberkati dan memiliki jaminan masa depan. Hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana caranya kami untuk diberkati, yaitu punya iman, jadi orang benar, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kehidupan kami. Mendapatkan kelimpahan kasih karunia, mendapatkan kehidupan dan berkuasa.
berkuasa atas langit dan bumi. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang akan kami lepas di bumi akan terlepas di sorga. Supaya kami diberkati, kami harus mau memperjuangkan iman kami. Supaya kami diberkati, kami harus mau bayar harga. Supaya kami diberkati, kami harus menjadi orang benar. Supaya kami diberkati, kami tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah kami. Supaya kami diberkati, kami tidak boleh meninggalkan firman Tuhan dan membacanya siang dan malam. Supaya kami diberkati, kami harus punya mesbah doa di rumah kami masing-masing. Kami harus bekerja dan pekerjaan kami diberkati. Kami bukan hanya menjadi ekor, tetapi kami bisa menjadi kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Ya, nanti kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, nanti Gabriel kesaksian, ya, bagaimana saudara kalau lihat warung-warung makan sekarang sepi. Apalagi dulu orang Gabriel ini rumah makannya itu hanya yang datang itu hanya mahasiswa. Tetapi Tuhan bisa kirim dari mana saja orang belanja di warung. Ya, itu sesuatu yang mustahil. Karena mahasiswa itu di kampung. Tapi bagaimana supaya bisa diberkati, Tuhan bisa membuat berkat itu bagi saudara dan saya. Saudara mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Gabriel. Saksi sedikit. Shalom buat kita semua. Jadi saya di sini akan memberikan kesaksian tentang berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan ke keluarga saya, di mana kejadiannya waktu 2 minggu yang lalu, apa dulu gitu, jualan pada sepi, apa pembeli. Tapi waktu hari Minggunya kami ibadah malamnya, ibadah keluarga. Jadi Gabriel di situ disuruh Bapak untuk berdoa syafaat. Jadi di situ Gabriel limpahkan semuanya kepada Tuhan. Gabriel ceritakan apa keluh kesah keluarga kami. Gabriel di situ berdoa. Gabriel bilang, Tuhan pasti akan kirimkan berkat dari manapun. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa kirimkan berkat dari siapapun. Puji Tuhan, besoknya kami siangnya, puji Tuhan, kami pembeli, kami kan biasanya kalau misalnya orang yang beli kan kami tanda orang-orangnya siapa. Puji Tuhan, orang-orang yang datang ke kedai kami atau yang beli ke kedai kami itu orang-orang yang baru yang kami kenal, yang pokoknya kami nggak tanda sama sekali. Puji Tuhan ya. Sepanjang minggu itu pun Tuhan memberkati juga. Puji Tuhan, semua ikan pun habis makanan. Puji Tuhan. Biasanya kalau misalnya sebelum minggu-minggu sebelumnya masih bersisa, tapi untuk beberapa minggu belakangan ini puji Tuhan semuanya laku. Hanya satu yang bisa saya sampaikan, kalau kita angkat tangan pasti Tuhan yang akan turun tangan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati ya. Kiranya itu bisa juga menjadi bagian dari hidup kita. Kesaksian-kesaksian itu bisa kita juga terima dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sekali lagi. Mari kita berserta kembali. Katakan sungguh besar sebenarnya. Janji-Mu ajaib itu yang akan kami terima. Besar setiamu, Kau nyatakan
Saya diingatkan Tuhan satu hal, dan saya pernah diingatkan ini sekitar 20 tahun yang lalu. Tuhan katakan, hari ini akan semakin sulit. Hari-hari ini akan sangat sulit. Pikirlah baik-baik saat kau mengambil keputusan. Pikirlah baik-baik saat engkau mau melakukan sesuatu. Jangan sampai kamu menyesal. Tuhan ingatkan, kuat dan teguhkanlah hatimu, karena di muka bumi ini tidak ada yang mampu menolong engkau, tidak ada yang sanggup menolong engkau. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jangan engkau mengalami kehidupan yang sia-sia saat engkau mengambil keputusan yang salah. 20 tahun yang lalu saya diingatkan dengan hal itu, dan hari ini saya diingatkan kembali untuk menyampaikan kepada saudara bahwa hari ini jauh lebih sulit daripada 20 tahun yang lalu. Sangat sulit. Jadilah orang benar. Jadilah orang yang punya iman. Jadilah orang yang sungguh-sungguh atau tidak sama sekali. Karena kau akan mendapatkan apa-apa saat kau tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipulihkan ekonomi kita kalau kita tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Tinggalkan judi, tinggalkan rokokmu, tinggalkan perbuatanmu yang sia-sia. Saya katakan kepada kita, saya rindu sekali saudara semua diberkati, hidup saudara diberkati. Hindarilah apa yang tidak disukai oleh Tuhan, supaya kita memperoleh kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mari saudara berdoa sama Tuhan, karena hanya Dia yang bisa menolong saudara. Karena manusia tidak akan bisa menolong saudara dan saya dengan sempurnanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa seperti yang Kau pesankan beberapa minggu yang lalu bagi kami. Kami tidak lagi berdoa untuk minta COVID-19 ini berhenti, tetapi kami berdoa hari ini, kami meminta kepada-Mu ya Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kami meminta, biarlah kami jemaat Tuhan kuat menghadapi COVID-19 ini. Ini adalah perjuangan iman. Ini adalah pertaruhan iman kami. Kalau secara manusia kami meminta kepada-Mu, kami pasti meminta supaya COVID-19 ini segera selesai. Tetapi kami mendapatkan pesan dari-Mu bahwa kami stop untuk berdoa agar COVID-19 ini berakhir. Tapi kami harus berdoa agar seluruh jemaat Gereja Metodis Wesi dimanapun berada, terutama yang beribadah kepada Tuhan, yang tidak meninggalkan gereja Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan berkat, mukjizat, keajaiban Tuhan nyatakan atas keluarga-keluarga yang benar-benar setia kepada Tuhan, yang hari ini mau belajar sungguh-sungguh, yang hari ini mengambil keputusan untuk benar-benar mau cinta Yesus. Hari ini setiap kami yang hadir, kami mau datang sama Tuhan, kami mau diberkati, kami mau melewati masalah ini dengan kekuatan dari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari angkat tangan saudara yang mau diberkati, saudara yang mau memiliki jaminan kehidupan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Datang sama Tuhan, minta Tuhan tolong.
sorga, ku angkat tanganku, aku menyembahmu, aku menyerah kepadamu. Hari ini aku berjanji, aku berikrar, aku bernazar, aku akan beribadah, aku akan baca firman Tuhan, aku akan berdoa setiap hari di rumah. Aku katakan kepada Tuhan, hari ini aku bernazar, Tuhan, aku mau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, supaya aku menjadi orang benar, menjadi orang yang beriman, orang yang mendapatkan kelimpahan kasih karunia, orang yang mendapatkan kehidupan dan berkuasa. Hari ini Tuhan, aku membuka hatiku, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kematian dan kebangkitannya di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosaku. Hari ini aku percaya aku diberkati. Hari ini aku percaya aku diselamatkan. Hari ini aku percaya akulah anak yang paling kau kasihi, akulah anak yang paling kau sayangi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah penguasa, Engkaulah yang menjamin, Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi kami. Meskipun tidak ada dasar untuk kami percaya, tapi kami akan percaya kepadamu. Meskipun tidak mungkin kami diberkati, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kayu kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi kepada Allah. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Immanuel, Roh Kudus yang mengasihi kita, mengajari kita, membimbing kita, mengurapi kita dari hari ini sampai